Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jakarta akan seperti ini dampak dari gempa di Myanmar dan di Thailand. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia. Menurut prediksi dari beberapa orang bahwa dampak gempa di Myanmar dan di Thailand akan terus merembet ke semua negara di Asia Tenggara. Tidak terkecuali akan merembet ke Indonesia, terutama di Jakarta. Jika gempa ini terjadi di sekitar Indonesia dan terutama di Jakarta, maka gedung-gedung akan roboh seperti yang terjadi di Thailand dan di Myanmar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sekali lagi, menurut komentar dari beberapa pihak yang memprediksi bahwa dampak gempa di Myanmar dan Thailand yang berkekuatan magnitudo 7,7 skala Richter pada hari Jumat tanggal 28 Maret tahun 2025 akan merembet dan menjalar ke negara-negara di Asia Tenggara dan sampai ke Indonesia. Mengapa? Karena patahan lempeng bumi atau sesar, yaitu retakan di permukaan bumi yang terjadi ketika dua blok batuan bergerak aktif dan akan terus bergerak aktif. Dan pergerakan ini dapat menyebabkan gempa bumi, bahkan gempa megatrust di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi hampir di semua negara di Asia Tenggara. Nah, kalau ini terjadi, maka naudzubillah tsumma naudzubillah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita sebagai orang Islam memiliki senjata, yaitu berupa doa. Marilah kita berdoa memohon keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan doa yang paling mustajab adalah doa minta ampun, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Perbanyaklah minta ampun dan bertaubat. Kemudian perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, terutama di Indonesia. Di Indonesia ini telah terjadi bencana yang sangat besar sekali, yaitu bencana korupsi. Korupsi besar-besaran. Korupsi itu kelihatannya adalah uang yang dimaling oleh para garong, tetapi hakikatnya adalah bencana yang sangat dahsyat. Karena kalau korupsi itu sampai terjadi triliunan rupiah, maka akan mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan. Orang-orang rakyat biasa menjadi miskin, susah, sengsara dan menderita. Doanya orang-orang yang dalam keadaan ditolimi akan diijabah oleh Allah Jalla Jalaluh. Banyak sekali rakyat Indonesia yang miskin, yang hidup kelaparan, susah, sengsara, menderita. Hati mereka menangis meronta-ronta akibat keserakahan dari beberapa orang yang korupsi besar-besaran. Sehingga doanya orang-orang yang tertolimi, rakyat yang miskin, susah, sengsara, menderita, hatinya menangis memohon kepada Allah. Dan ini akan bahaya jika doa tersebut meminta sesuatu yang menjadikan sesuatu menjadi bahaya. Jadi doanya bisa menyebabkan sesuatu yang berbahaya. Namun jika doa itu dibalik menjadi doa yang minta ampun kepada Allah, istighfar artinya adalah minta ampun, kemudian bertaubat kepada Allah. Bukan hanya minta ampun untuk dirinya sendiri saja, tetapi minta ampun untuk seluruh kaum mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat. Kemudian ditambah lagi dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
insya Allah doa itu akan bermanfaat. Doa itu akan menyongsong terjadinya bencana, musibah, bala, malapetaka. Karena doanya hamba-hamba Allah yang ada di bumi ini akan naik ke langit. Sedangkan di antara langit dan bumi ada bencana yang turun. Kemudian bencana, musibah, malapetaka yang turun dari langit disongsong, disambut oleh doanya hamba-hamba Allah yang ada di bumi. Sehingga doa dengan bencana itu akan bertempur, berperang di antara langit dan bumi. Jika kekuatan doa itu kuat, maka bencana, musibah, malapetaka akan kalah. Tidak akan terjadi menimpa ke bumi yang ada di dalam suatu bangsa dan negara. Namun jika doanya lemah, maka bencana, musibah, malapetaka akan datang. Karena memang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa kalau Allah mendatangkan bencana, musibah, malapetaka, bala, karena memang di dunianya, di buminya telah terjadi kerusakan besar-besaran. Contohnya kerusakan, korupsi di mana-mana, kezaliman merajalela. Kemudian Allah menurunkan bala, musibah, malapetaka, bencana turun dari langit. Dan bala, bencana, musibah itu disambut, disongsong oleh doanya hamba-hamba yang ada di suatu negara atau bangsa itu. Dan doanya itu memiliki kekuatan yang kuat, maka bencana, musibah, malapetaka tidak akan terjadi turun di muka bumi. Namun sekali lagi, jika doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah di suatu bangsa dan negara tersebut lemah, kemudian kekuatan balanya, kekuatan bencananya, musibahnya kuat, maka tentu saja kekuatan bala, musibah, bencana, malapetaka itu akan turun ke bumi. Sedangkan menurut prediksi dari beberapa ilmuwan bahwa Indonesia ini adalah sangat memiliki potensi kuat untuk terjadinya gempa megatrust. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, mari kita perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, serta membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga bangsa dan negara kita dijaga oleh Allah sehingga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, 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 Allahumma amin. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.